Selamat datang dalam perjalanan menuju ke Pantai Tanjururu. Tempat tersembunyi di tepi kota Palu, tepatnya di Kecamatan Palu Utara, Kelurahan Mamboro. Perjalanan dimulai dari kampus tempat kami belajar. Dari sini, kita akan melalui perjalanan sepanjang 5 km menuju ke lokasi melintasi jalan raya. Saat kita melakukan perjalanan, kita akan melewati pemukiman nelayan yang terkenal dengan warna-warni perahu dan hidup sehari-hari yang sederhana. Perjalanan akan mengarah ke jalan pesisir, yang membawa kita ke pantai yang lebih terpencil, dengan jalan yang belum teraspal. Setelah perjalanan sekitar 20 menit, kita akhirnya mencapai Pantai Tanjururu. Tempat matahari bertemu laut dan keindahan alam disandingkan dengan kenyataan pahit polusi plastik. Di daerah pinggiran kota terdapat sebuah permata tersembunyi yang bernama Pantai Tanjururu. Sebuah surga wisata potensial yang menunggu untuk ditemukan. Namun, tempat yang tenang ini telah dibayangi oleh masalah yang terus berlanjut. Banyaknya sampah plastik yang mencemari pantainya. Hari ini kami akan melakukan kegiatan membersihkan pantai dan menunjukkan indahnya pemandangan Teluk Kota Palu jika disaksikan dari sisi lain Kota Palu. Kebersihan daerah pinggir pantai dari sampah membuka berbagai potensi wisata yang signifikan. Sebuah pantai yang bersih dan alami tidak hanya menciptakan pengalaman yang lebih nikmat bagi para pengunjung, tetapi juga mendukung keberlangsungan ekosistem laut. Para pengunjung dapat menikmati keindahan alam bawah laut, melakukan snorkeling, atau menyelam untuk menjelajahi kehidupan laut yang beragam tanpa terganggu oleh sampah. Ini menciptakan peluang untuk bisnis tur dan kegiatan wisata yang berbasis laut. Kami akan mencoba mewawancarai warga setempat untuk menanyakan prospek wilayah ini ke depannya. Boleh, memang rencana pemerintah lalu dari tahun berapa, 2002. Rencana memang untuk wisata. Ya aku kira barangkali tahun 2024 ini jadikan wisata. Kira-kira wisata seperti apa kira-kira yang bisa di tempat ini, Pak? Saya tidak tahu macam wisata bagaimana, atau macam sepertinya bukan macam di Taipa Beach itu. Ya istilahnya tidak tahu bagaimana apa itu. Wisata apa namanya kalau begitu? Kayak kuliner. Nah, itu. Seperti di Lero itu. Nah, macam di Lero itu orang jual-jual makanan, daging, pisang goreng. Ya, sembarang. Jadi memang rencana. Oh, jadi pemerintah sudah ada rencana buat tempat wisata di sini. Memang rencana.
sebenarnya 2023 ini. Tapi tidak tahu bagaimana ini ya. Dengan yang punya lokasi ini masih istilahnya masih baku minta toh. Iya. Iya, sampai dari kementerian itu sudah mulai lalu itu. Dari bulan berapa lalu? Bulan 7 lalu kalau tidak salah itu. Dikumpul disuruh masyarakat di sini, masyarakat nelayan ini untuk kumpul itu sampah-sampah itu. Sampai ada buktinya sana itu. Itu. Dalam hal ini, pemerintah juga telah ikut andil dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. Pemerintah mengatur terkait mekanisme pengurangan pencemaran laut, termasuk pembentukan tim koordinasi nasional terhadap penanganan sampah di laut. Pencemaran di lingkungan laut yaitu dimasukkannya oleh manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ke dalam lingkungan laut yang mengakibatkan dampak buruk sedemikian rupa, seperti pada keberlangsungan kehidupan laut, sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia. Gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan secara masif. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, habitat, biota laut, dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Ancaman pencemaran tersebut apabila tidak ditangani secara tepat dapat mengakibatkan semakin meluasnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan biota laut. Beberapa potensi wisata yang dapat muncul jika daerah pinggir pantai bebas dari sampah diantaranya yang pertama itu ekowisata laut. Pantai yang bersih menciptakan lingkungan yang ideal untuk ekowisata laut. Yang kedua, pantai ramah keluarga. Daerah pinggiran pantai yang bersih menciptakan atmosfer yang ramah keluarga. Anak-anak dapat bermain di pesisir pantai tanpa khawatir tentang potensi kontaminasi atau bahaya dari sampah tajam. Ini meningkatkan daya tarik bagi keluarga yang mencari hiburan santai dan aman. Pesisir yang bersih mempromosikan bisnis kuliner setempat. Restoran dan penjual makanan pinggir pantai dapat menarik lebih banyak pelanggan karena lingkungan yang bersih dan menarik. Wisata akan lebih tertarik untuk mencoba makanan lokal tanpa khawatir tentang kebersihan dan keamanan bahan makanan. Pendidikan lingkungan. Pantai yang bersih juga dapat dijadikan sebagai sumber pendidikan lingkungan. Tempat wisata dapat menyelenggarakan program edukasi yang fokus pada pelestarian lingkungan, daur ulang, dan upaya konservasi laut. Ini tidak hanya meningkatkan kesadaran lingkungan, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi pengunjung. Dengan menjaga kebersihan pantai, sebuah daerah memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi lingkungan maupun ekonomi lokal.